Game FPS Battle Royale baru ini dibangun di blockchain Avalanche. Dengan banyak perkembangan dan popularitas seputar Web3 gaming baru-baru ini, tampaknya Avalanche juga ikut terjun. Halo Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo di Crypto Discover, dan hari ini kita akan membahas game Web3 Off The Grid, upcoming events mereka, dan rencana platform ini untuk adopsi mainstream. Jadi ayo cepat merapat dan ayo kita kupas tuntas bersama Off The Grid dan kenapa ini bisa menjadi titik balik untuk Avalanche dan blockchain gaming. Game Off The Grid diluncurkan baru-baru ini, sebuah game Battle Royale berbasis blockchain yang menarik perhatian banyak orang di komunitas gaming. Game ini sudah memasuki Early Access dan tersedia di Epic Store, PS5, dan tampaknya juga akan segera hadir di Xbox. Yang membuat Off The Grid sangat penting adalah game ini bukan sekedar game biasa. Game ini bertujuan untuk menyambungkan game tradisional atau Web2 dengan dunia Web3 yang sedang berkembang. Karakter di game Off The Grid melakukan operasi di mana beberapa anggota tubuh mereka diganti dengan tubuh sibernetik yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Dalam mode Battle Royale, para pemain berjuang untuk bertahan hidup dengan mengeliminasi lawannya untuk menjadi juara di arena digital. Salah satu fitur utama yang membuat Off The Grid menonjol adalah integrasi teknologi blockchain langsung ke dalam gameplaynya. Ini bukan hanya tentang memiliki dompet in-game, tapi juga membangun marketplace di mana gamers bisa membeli, menjual, dan memperdagangkan items in-game. Kemampuan mereka untuk menangani transaksi di jaringan Avalanche akan mengubah pengalaman main yang berpotensi untuk membuat standar baru untuk ekonomi in-game. Off The Grid meningkatkan publisitas mereka melalui kerjasama dengan beberapa influencers ternama. Streamer seperti Ninja dan Tim The Tatman bahkan sudah mulai streaming game Off The Grid ke viewers mereka. Influencers ini akan memainkan peran penting dalam mendorong adopsi Web3 gaming dengan menunjukkan kalau Web3 lebih dari sekedar perdagangan token dan koleksi. Turnamen dengan hadiah uang tunai, skin in-game, dan konten brand yang dikaitkan dengan influencer seperti Ninja adalah beberapa cara Avalanche membuat game ini menarik untuk audiens yang lebih luas. Avalanche juga memperhitungkan waktu peluncuran Off The Grid dengan mempersiapkan acara besarnya di Buenos Aires dari tanggal 16 sampai 18 Oktober. Acara ini akan melakukan beberapa pengumuman penting yang bisa memperkuat posisi Avalanche sebagai pemimpin dalam game blockchain. Core Wallet dari Avalanche juga sudah melakukan beberapa upgrade baru-baru ini yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna di berbagai ekosistem. Core Wallet dirancang untuk mendukung berbagai chain dan terintegrasi dengan fungsi browsing dan pembayaran, memposisikan dompet ini sebagai alternatif yang lebih mudah digunakan seperti dompet yang sudah ada seperti MetaMask. Fokus Avalanche untuk membuat fitur-fitur ini lebih mudah diakses berpotensi menarik lebih banyak pengguna umum yang menganggap ruang blockchain terlalu sulit untuk dimengerti. Selain itu, peluncuran mainnet Pulsar yang akan datang juga menjadi perkembangan penting lainnya untuk Avalanche. Pulsar yang akan diluncurkan di tanggal 18 Oktober akan menjadi milestone penting untuk kapabilitas jaringan layer 1 khususnya untuk subnetnya. Subnet memungkinkan Avalanche mencapai skalabilitas yang lebih tinggi sekaligus menjaga biaya transaksi tetap rendah, penting untuk mendukung game seperti Off The Grid yang berpotensi melihat jumlah pengguna yang besar. Saat mainnet Pulsar diluncurkan, kita bisa melihat lebih banyak aplikasi terdesentralisasi alias dApps dan game lainnya memasuki ekosistem Avalanche yang akan meningkatkan pertumbuhan dan adopsinya. Tapi Avalanche memposisikan dirinya bukan hanya sebagai jaringan game aja, tapi juga sebagai ekosistem solid yang mendukung berbagai aplikasi blockchain. Fleksibilitas ini penting karena meskipun game merupakan fokus utama, ini bukan satu-satunya sektor yang ditargetkan Avalanche. Dengan membangun infrastruktur yang bisa mengakomodasi berbagai kasus penggunaan, jaringan tersebut meningkatkan peluangnya untuk menjadi platform andalan untuk para pengembang di berbagai industri. Dengan banyak mata tertuju pada Avalanche, perbandingan antara mereka dan layer 1 solution lainnya seperti Polkadot tidak bisa dihindari. Kedua platform ini menjadi saingan di ruang blockchain, masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Polkadot menarik banyak perhatian karena biaya transaksinya yang rendah dan keamanannya yang tinggi. Sementara Avalanche memiliki skalabilitas dan kecepatan yang tinggi. Struktur jaringan Avalanche yang memanfaatkan subnet memungkinkan proses transaksi yang cepat sambil menjaga biaya yang rendah. Membuatnya cocok untuk aplikasi game di mana ada berbagai microtransactions dalam jumlah besar. Potensi pertumbuhan ekosistem Avalanche bisa menjadi substansial, terutama kalau tren Web3 gaming dan keuangan terdesentralisasi alias DeFi terus berlanjut. Dengan perkembangan mereka yang sedang berlangsung, ada beberapa pihak yang memperkirakan kalau Avalanche bisa melihat pergerakan harga yang signifikan, terutama dengan semakin banyak game, influencer, dan proyek yang mengadopsi jaringannya. Tapi ingat Cryptosias, kalau ini bukanlah nasihat keuangan, lakukanlah riset kalian masing-masing dan berinvestasilah dengan cerdas. Meskipun banyak fitur dan update dengan real world utility, kita perlu terus memantau progresnya. In-game marketplace seperti di Off The Grid bisa mengubah cara pemain berinteraksi dengan aset digital. Tidak hanya membeli in-game items, pemain bisa juga memiliki aset dengan nilai nyata. Pergerakan dari game Web2 ke Web3 ini bukan hanya tentang mengintegrasikan NFT atau token kripto ke dalam game, tapi ini tentang menciptakan model ekonomi yang baru dalam memberi keuntungan lain kepada para pemain.
Off the Grid bukan sekedar game, ini sebuah implikasi yang lebih luas untuk pertumbuhan Avalanche. Integrasi sistem self-custody dan peningkatan core wallet yang sedang berlangsung menunjukkan komitmen jaringan mereka dalam menyediakan berbagai tools yang komprehensif untuk para penggunanya. Ini bisa memposisikan Avalanche untuk pertumbuhan di masa mendatang, terutama karena lingkungan regulasi yang terus berkembang dan banyak orang yang mencari solusi terdesentralisasi untuk kebutuhan digital mereka. Selain itu, di luar gaming, tampaknya ada diskusi seputar potensi media sosial yang terdesentralisasi dengan Polkadot menjadi salah satu platform yang dipertimbangkan untuk proyek tersebut. Meskipun belum ada kepastian, kalau ada platform seperti TikTok yang mengintegrasikan teknologi blockchain untuk mendesentralisasikan operasinya, ini bisa menjadi peluang besar bagi jaringan blockchain untuk meraih jutaan pengguna baru. Ini bisa membuka pintu untuk Avalanche dan jaringan lainnya untuk menjadi layer dasar bagi aplikasi terdesentralisasi generasi baru. Mau Cryptosias seorang gamer, investor, atau sekedar penggemar blockchain, progres Avalanche perlu terus diperhatikan. Dengan event di Argentina dan peluncuran mainnet Pulsar yang akan segera tiba, tampaknya kita akan masuk ke awal baru untuk Avalanche. Jadi pastikan untuk ikut bergabung dengan Cryptosias lainnya di Discord Crypto World ID untuk mendapatkan update terbaru seputar Avalanche dan proyek kripto lainnya. Mereka akan segera melakukan hard launch, jadi pastikan kalian ikut bergabung sekarang dan tidak ketinggalan. Linknya kita cantumkan di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal perlu klik aja. Sampai ketemu di sana, GM Cryptosias.